وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي وفي رواية إنك تقدم قوما من أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله تعالى وفي رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإنهم أطاعوا لك بذلك وفي رواية فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم وفي رواية فعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وفي رواية في يومهم وليلتهم فإنهم أطاعوا لك بذلك وفي رواية فإذا صلوا وفي أخرى فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة وفي رواية زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك وفي رواية فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والدارقطني وابن خزيمة وسنده صحيح. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Lalu jika engkau telah mendatangi mereka, maka dakwahilah mereka kepada syahadat atau persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam satu riwayat yaitu kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, maka adakanlah yang pertama-tama engkau dakwahkan mereka adalah beribadah kepada Allah. Lalu jika mereka telah mentaatimu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan 5 sholat kepada mereka setiap hari dan malam. Kemudian jika mereka telah mentaatimu dengan yang demikian itu, di dalam sebuah riwayat jika mereka telah mengerjakan sholat, maka beritahukanlah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat harta kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah mentaatimu dengan yang demikian itu, dalam sebuah riwayat, jika mereka telah mengakuinya maka ambillah zakat dari mereka, lalu waspadalah dirimu terhadap kemuliaan harta atau harta berharga mereka, dan jagalah dirimu terhadap doanya orang yang teraniaya atau yang dizolimi, karena tiada dinding membatas di antara doa mereka dan di antara Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ad-Darqutni, dan Ibnu Khuzaimah. Sanadnya adalah sahih. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, Mu'adz bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khazraji al-Madani al-Badri, nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Yang kedua,
Terdapat keutamaan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau masuk Islam ketika berusia 18 tahun di daerah Aqabah bersama beberapa orang sahabat lainnya setahun sebelum masa hijrah. Beliau termasuk as-sabiqunal awalun, ikut baiat Aqabah, perang Badar dan sebagainya. Beliau wafat tahun 18 Hijriah dan terkena wabah taun. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk mendakwahi penduduknya. Adapun kebanyakan mereka adalah kaum ahli kitab dari Nasrani dan Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih mengutus Mu'adz karena kecerdasannya untuk menghadapi kaum ahli kitab yang gemar berdebat. Yang keempat, ada banyak sahabat yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke berbagai negeri untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan agama Islam. Ada yang diutus untuk menyampaikan surat saja dan ada juga yang diutus untuk berdakwah. Di antara mereka ada Amr bin Umayyah Ad-Damri, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, Abdullah bin Huzafa As-Sahmi, Hatib bin Abi Balta'ah, Amr bin Al-As, Suraid bin Amr Al-Amiri, Suja' bin Wahab Al-Asadi, Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, Al-Ala bin Al-Hadrami, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum jami'an. Yang kelima, pesan penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah memulai dakwah ini dengan perkara yang terpenting, lalu yang penting, dan materi yang paling penting yang wajib disampaikan terlebih dahulu kepada umat adalah tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Yang keenam, mendakwahkan tauhid kepada umat adalah perkara yang sangat penting dan harus menjadi skala prioritas bagi semua juru dakwah. Namun sangat disayangkan banyak di antara mereka yang mengabaikannya. Padahal tidak akan baik umat ini jika tidak dibangun di atas fondasi tauhid. Yang ketujuh, lalu jika umat sudah memahami dan mengamalkan tauhid serta mematuhinya, dakwah selanjutnya adalah mengajarkan 5 sholat yang dilaksanakan setiap hari dan malam. Yang kedelapan, kemudian jika mereka telah mematuhi dakwah tersebut dengan melaksanakan sholat setiap hari dan malam sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam rangka mencari keridhoannya, maka langkah selanjutnya adalah mendakwahkan kewajiban zakat kepada umat. Kewajiban membayar zakat ini diambil dari orang-orang kaya, lalu dikembalikan atau dibagi-bagikan kepada kaum fakir dan miskin sesuai dengan jenis dan ukurannya. Yang kesembilan, lalu jika sudah patuh dalam membayar zakat, maka hendaknya setiap juru dakwah mesti berhati-hati dan waspada akan godaan harta benda, sebab boleh jadi harta itu akan dapat menyimpangkannya dari niat karena Allah Ta'ala kepada selainnya dan menyelewengkannya dari jalan Allah Jalla Jalaluh. Yang ke-10, kemudian di samping itu, setiap juru dakwah mesti menjauhi perbuatan zalim kepada umat. Jangan hanya karena sudah dianggap sebagai pemuka agama, lalu berbicara dan berfatwa secara serampangan, menyinggung, menyakiti, dan menjolimi seseorang atau sekelompok orang tanpa landasan yang benar. Sebab, jika mereka yang dizolimi tersebut sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, niscaya doa mereka akan dikabulkan karena tiada dinding pembatas antara doa mereka dan Allah Jalla Jalaluh. Yang ke-11, berdakwah itu mesti berurutan, yang dimulai dari yang terpenting, yaitu mengajarkan akidah tauhid dan keimanan sebagai pondasinya, lalu kemudian yang lainnya. Dalam hal ini, setiap pendakwah mesti membimbing umat agar selalu taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada selain keduanya. Sebab pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
jika mereka telah patuh. Yang ke-12, adapun mengajarkan kewajiban puasa, haji, berjihad, berbakti kepada kedua orang tua, dan selainnya dapat diperhatikan dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama salafus soleh. Yang ke-13, dan perlu diingat bahwa target dakwah itu untuk menyampaikan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, meskipun sedikit orang yang menerimanya, dan untuk mendapatkan keriduannya, bukan mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, namun hanya akan mendapatkan kemurkaannya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi mereka yang terjun ke dalam medan dakwah, agar dapat memahami dan mengamalkannya, dan juga berfaedah bagi umat supaya mereka dapat memilih dari mana mereka mesti mulai mempelajari agama ini agar langkah mereka benar dan terarah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم